Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melakukan observasi di Koperasi Simpan Pinjam di Koperasi Palomak Artamas. Tujuan kami observasi untuk mengetahui pengelolaan dan sistem koperasi di Koperasi Simpan Pinjam Palomak Artamas. Koperasi Simpan Pinjam Palomak Artamas didirikan pada bulan Maret tahun 2016 di Kecamatan Cidomba, Karawang. Koperasi ini lahir dari kebutuhan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan keuangan dari lembaga perbankan. Sebagai koperasi simpan pinjam, tujuan utamanya adalah memberikan solusi keuangan yang mudah, aman, dan terjangkau, tanpa meninggalkan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong antar anggota. Sistem yang diterapkan juga cukup sederhana, di mana anggota dapat menabung sesuai kemampuan dan meminjam dana sesuai kebutuhan, serta dengan bunga yang ringan. Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, koperasi ini juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Dengan pelayanan yang konsisten dan pendekatan yang kekeluargaan, koperasi ini telah mendapatkan kepercayaan dari ratusan anggota dan terus berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, termasuk mulai menerapkan sistem digital sejak tahun 2020. Assalamualaikum Bapak. Ya, waalaikumsalam. Selamat siang. Gimana? Perkenalkan, saya Putri Nabila Yasmin dan rekan saya Farid, perwakilan dari kelompok 5. Saat ini kami sedang menjalankan tugas observasi dari kampus dengan tema koperasi. Jika Bapak berkenan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan seputar koperasi ini, khususnya mengenai kegiatan simpan pinjam. Mohon izin untuk sedikit waktunya. Iya, yes. Mohon izin bertanya, sejak tahun berapa koperasi ini mulai berdiri? Koperasi yang untuk wilayah Cidomba ya, itu berdiri tahun 2016. Persisnya di bulan Maret tahun 2016 kita baru mendirikan di wilayah Kecamatan Cidomba. Yeah. Apa latar belakang atau tujuan utama didirikannya koperasi ini? Latar belakangnya karena kan kita jangkauannya masyarakat kecil ya, ya khususnya menengah ke bawah. Kebetulan kan kalau kita lihat seperti bank pada umumnya mereka sudah ada di per kecamatan-kecamatan, nah kita belum. Nah, inspirasinya pertama kita ingin membangun suatu bantuan ekonomi khusus untuk menyentuh perekonomian menengah ke bawah, itu aja sih. Baik. Lalu siapa saja yang kira-kiranya bisa menjadi anggota koperasi ini? Apakah terbuka untuk umum atau ada kriteria tertentu? Nah, untuk anggotanya kita yang pertama adalah menyimpan dulu uang. Ya, ibarat seperti kita simpan dulu duit ke kita, barulah kita bisa memberikan pinjaman untuk anggota. Jadi pinjaman dari anggota untuk kita salurkan juga buat anggota. Jadi kalau bukan anggota kita belum bisa menyalurkan. Gitu. Baik. Untuk saat ini berapa jumlah anggota aktif yang tercatat di koperasi ini? Kalau nasabah dari tahun 2015 itu kita udah hampir 1.000 lebih ya. Tapi sekarang yang masih aktif sekitar 350-an. Karena ada yang udah jadi keluar, ada yang masuk juga. Ya, gitu. Kira-kira bagaimana prosedur atau langkah-langkah bagi anggota yang ingin menabung di koperasi ini? Yang pertama yang jelas untuk menjadi anggota kami diharuskan untuk wilayah Kecamatan Jambi Timur 1.
Yang kedua ada usaha. Yang ketiga simpanannya mencukupi untuk kita salurkan pinjaman. Itu aja sih kriterianya. Kira-kira apa ada batas minimum ataupun maksimum dalam penyimpanan dana oleh anggota? Kalau untuk penyimpanan kita nggak ada batasannya, tergantung kepada berapa sih anggota percaya ke kita untuk menyimpan duitnya, itu aja. Itu bedanya. Tapi kalau untuk penyaluran pinjamannya, kita di bawah daripada pinjaman yang telah dia kasih tabungan di sini. Gitu. Jika seorang anggota ingin mengajukan pinjaman, kira-kira proses pengajuannya bagaimana? Untuk proses pengajuannya, pertama yang jelas si nasabah sudah jadi anggota kami, salah satu syarat. Yang kedua berdomisili di perkecamatan ini. Yang ketiga dia punya usaha. Itu aja sih syarat-syaratnya. Baik. Kira-kira berapa besar suku bunga pinjaman yang berlaku di koperasi ini? Untuk suku bunga kita suku bunga 3,5 per bulan, bukan 3,5 per tahun, tapi 3,5 per bulan, 3,5%. Kira-kira berapa lama jangka waktu pelunasan pinjaman yang biasanya diberikan kepada anggota? Kalau untuk jumlah pinjaman yang tadi saya sebut disesuaikan dengan tabungan. Yang kedua jangka waktunya kita awalnya sih nggak terlalu panjang. Paling lama kita jangka waktu pinjaman 12 bulan. Baik Pak, dari soal pengelolaan dan operasionalnya, siapa saja yang mengelola koperasi ini? Yang mengelola, yang jelas pertama adalah satu adalah anggota ya. Yang kedua satu anggota, yang kedua pengurus koperasi. Yang ketiga anggota lagi. Itu sih. Apakah menggunakan sistem komputer atau manual dalam pengelolaan data? Kalau tahun 2016 kita masih manual, ya kan? Tahun 2016 sampai tahun 2020 kita masih manual. Tahun 2020 ke sini kita udah sistemnya pakai komputerisasi. Dari teknologi apa ya? Teknologi, karena memang untuk sistem itu nggak murah. Baik. Murah ini apa? Murah manual. Ya. Kalau bagaimana koperasi ini menjaga keamanan dan anggota, Pak? Yang jelas duit kita juga disimpan bukan di kantor kami, juga kita ada yang ngurus itu, ya. Jadi dana kita betul-betul aman, dijamin sama para pengurus koperasi yang lain. Seberapa sering rapat anggota dilakukan dalam koperasi ini, Pak? Kewajiban kita setahun sekali, itu kewajiban. Tapi kalau ada rapat darurat, sebutnya RAT, rapat anggota tahunan, yang jelas itu tahunan. Tapi kalau ada darurat bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Berarti kondisional apa ya? Kondisional itu maksudnya. Kalau RAT itu wajib. Baik. Kalau tentang sisa hasil usaha dari bagaimana cara pembagian SHU ke anggota? Nah, untuk SHU kan kita di RAT ada rapat tahunan ya. Semua anggota yang nyimpan ke kita bikin laporannya. Di situ ada pembagiannya. Hanya untuk saat ini saya lupa pembagian seperti apa. Yang jelas ada biaya operasional untuk anggota, segala macam ada persentasenya. Gitu. Hanya untuk persennya saya lupa lagi. Gitu. Kapan SHU biasanya dibagikan? Setelah rapat tahunan. Misalnya kita kemarin Maret ya kita buka, per bulan Maret baru kita, per bulan Maret tahun berikutnya. Berarti setelah banget rapat ya Pak ya? Beres rapat. Di situ ada pembagian hasil, mana-mana yang harus diberikan sebut bagi hasil itu. Apa saja faktor yang menentukan besar kecilnya dalam SHU, Pak? Pertama, yang jelas yang nyimpennya gede dong, ya kan? Itu udah pasti lah, ya. Anggota yang nyimpannya gede pasti itu menjadi prioritas. Faktor lah ya Pak. Kalau dari tantangan dan harapan koperasi ini, apa tantangan yang sering dihadapi koperasi ini, Pak? Tantangannya karena sekarang era digital ya, era yang jelas
serba canggih. Iya. Makin lama kita koperasi makin tersisihkan oleh ya sistemnya lebih canggih. Iya. Udah pasti itu Pak ya. Kalau kita kan artinya bertahap, kalau mereka kan di sini udah canggih. Contohnya kita udah tersisihkan sama yang namanya pinjol. Iya, Wah, benar. itu udah jelas lah gitu. Banyak banget lah Pak ya. Wah, banyak banget. Sekarang kita lagi udah 3 tahun ini udah menurun terus. Itu aja sih. Kalau apa strategi Bapak dalam koperasi ini untuk menarik anggota baru? Untuk menarik anggota baru, justru kita lagi ngalami masa-masa sulit seperti ini. Jelas orang sekarang banyaknya tidak mau nyimpen, lebih cenderung ke minjam, betul nggak? Iya. Kita contohnya pinjol nggak nyabung dulu dong, begitu tinggal foto-foto udah jadi duit itu. Iya, iya. Ya. Baik. Pertanyaan yang terakhir Pak, apa harapan koperasi ini buat kedepannya Pak? Harapan kami ya masih tetap eksis ya. Pemerintah lebih cenderung memperhatikan pesaing-pesaing gitu ya, artinya lebih apa ya, lebih berkompeten lah, ada terobosan-terobosan itu aja sih harapannya. Berarti lebih baik buat kedepannya lah intinya gitu. Ya intinya lebih baik ke depannya, pemerintah lebih memfokuskan ini bagaimana ini persaingan terlalu ketat gitu. Iya, iya. Baiklah, terima Oke. kasih sudah meluangkan waktunya. Siap. Ya sama-sama ya. Udah ya. Ya. Semoga observasi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kami. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.